Pembicara Netpi kita kali ini adalah seorang pria kelahiran Pulau Karimun, persisnya di kota Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. Beliau berasal dari keluarga yang sangat berkekurangan. Kerasnya kehidupan memaksa beliau untuk berjuang sejak kecil dengan membantu ibunya berjualan otak-otak ikan dan kue lobak goreng. Beliau menempuh pendidikan ekonomi manajemen di Universitas Parahyangan Bandung dan berhasil meraih gelar sarjana ekonomi. Sempat bekerja di Astra, Bank Lipo di Jakarta dan 10 tahun terakhir menjabat sebagai direktur perusahaan Springbed di Pekanbaru. Selain itu, beliau juga aktif di kegiatan keagamaan dan salah seorang pendeta di salah satu gereja di Pekanbaru. Di kota inilah beliau mengenal bisnis Tiens dan mulai bergabung serta menjalankannya dengan serius. Hingga saat ini, reward Tiens yang telah diraihnya adalah motor, mobil niaga, cash reward car, cash reward yacht, serta jalan-jalan gratis ke 16 negara di dunia. Tidak hanya sukses sendirian, beliau juga telah banyak membantu grupnya meraih sukses trip dan reward motor serta jalan-jalan gratis lainnya. Bagaimana proses perjalanan beliau menjalankan bisnis Tiens? Mari kita belajar dari Willianto. Baik, saya ucapkan sekali lagi selamat malam buat Bapak Ibu semua, orang-orang hebat di Tiens dan One Vision, petarung-petarung sejati, yang malam ini sudah bersama-sama kita ada di CPM Online. Nah, ini pertemuan bersyarat, saya percaya Bapak Ibu semua yang ada di Zoom ini adalah orang-orang yang saya katakan spesial. Mengapa? Karena kalau tidak lolos kualifikasi nggak mungkin ada di Zoom ini. Oke, sekarang saya mau bagikan malam ini dengan satu materi yang cukup menarik. Tadi Pak Teddy sudah bagikan tentang user, seller, networker, di mana beliau sangat fokus di user. Kita semua wajib memakai karena dari situlah menghasilkan omset-omset kita di TNC. Nah, malam ini saya ingin lebih fokus mengupas tentang selling. Nah, saya mau bagikan tentang 10 cara sukses menjual produk Tiens. Nah, Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk dilihat dari satu sudut pandang yang berbeda. Bahwa malam ini jangan memposisikan kita ini sebagai pedagang kecil, tapi kita ini adalah pebisnis. Sekali lagi, kita bukan pedagang kecil, kita bukan penjual sayur, tetapi kita adalah pebisnis. Bisa kita bayangkan kita ini adalah pengusaha-pengusaha supermarket, di mana kita punya supermarket di nasional dan di internasional. Lalu kita pribadi punya supermarket, lalu kita punya jaringan yang bersama-sama buka supermarket di seluruh dunia yang menjual produk Tiens dan One Vision. Nah, hari ini kalau teman-teman mengerti bahwa ternyata menjual itu bukan sesuatu yang gimana gitu ya. Banyak orang begitu alergi, begitu dengar kata menjual. Wah, padahal di setiap bisnis itu pasti ada penjualan. Nah, jadi kita harus mengerti bahwa untuk mencapai sebuah bisnis yang besar, tentu dibutuhkan yang namanya omset yang besar. Oke, berikutnya kita lihat sama-sama, apa sih omset? Mungkin para leader sudah sangat menguasai hal ini, tapi saya hanya sekedar mengingatkan saja, dan jangan ambil konsultasi dari CPM Online, langsung nanti konsultasi dengan para upline leader Anda. Nah, teman-teman, Bapak Ibu semua, omset itu adalah jumlah uang hasil penjualan barang dalam periode tertentu. Katakan kita baru tutup buku tanggal 27 Juni. Lalu mulai tanggal 28 Juni sampai kepada 27 Juli, itu periode 1 bulan di bulan Juli. Nah, di periode itulah omset penjualan kita berapa, semua akan dihitung di periode yang 1 bulan itu. Jadi, semua dalam satu periode. Nah, oke. Sekarang saya mau ajak melihat begini. Omset kita di Tiansi mesti ada. Kalau tidak ada omset, tidak ada bonus. Bicara bisnis, bicara omset. Bicara bisnis, bicara uang. Bicara money. Jadi malam ini saya mengajak buat Bapak Ibu semua, yang paling penting di awal adalah miliki mental seorang pengusaha. Miliki mental seorang PBO, seorang pembangun jaringan dengan sistem One Vision. Kita mengerti bahwa setelah kita menguasai bisnis jaringan, kita menjadi seorang CP, kita menjadi seorang Royal, Crown, kita menjadi seorang Majesty. Kita harus pikirkan bagaimana supaya omset yang kita hasilkan itu memberi dampak buat kita pribadi dan memberi dampak buat jaringan kita. Nah, saya akan mulai dengan membahas omset itu dari personal. Setiap pribadi kita mesti cetak omset. Dari mana? Dari PPV pribadi. Dari mana?
dari kita menggunakan produk TNC. Tadi Pak Teddy udah banyak bahas, bagus banget. Kalau Bapak Ibu ikutin dari awal bagaimana kita harus di kamar mandi harus ada odol ya. Di dapur mesti ada teh. So malam ini di depan layar saya juga bawa kotak teh. Anda bisa lihat seperti itu. Nah, saya mau katakan begini. Banyak orang membangun bisnis jaringan, semangat datang pertemuan, semangat prospecting, tapi dia pribadi nggak ngomset. Nah, percaya nggak bahwa ternyata di usaha ini kita sebagai upline, kita sebagai leader, kita mesti jadi teladan buat downline-downline kita. Semua dimulai dari diri kita. Semua dari kita. Kita kalau benar pakai produk, mantap. Kalau kita seorang pembangun jaringan, mantap. Lalu kita juga harus menjadi seorang yang bisa menjual produk. Dan menjual produk ini bukan hal yang sulit. Sekali lagi, orang tidak tahu cara masak Indomie, maka dia mengeluh. Kayaknya masak mie itu susah ya. Padahal ternyata masak mie itu nggak susah-susah amat kok. Cuman 3 menit sampai 5 menit mie-nya juga udah jadi. Yang penting ikuti aturan pakai, aturan cara masaknya. Sama, kita sudah ada 7 langkah sukses, 7 kebiasaan sukses, dan 3 prinsip dasar itu sudah menjadi fondasi kuat kita. Namun malam ini, saya mau mengajak Bapak Ibu semua sebagai pengusaha besar di TNC dan One Vision, sekali lagi, pengusaha besar yang punya omset miliaran, bahkan nantinya bisa triliunan. Untuk kita lihat bersama-sama, kita punya satu frame yang besar, dari omset yang ratusan ke miliaran, bahkan ke triliunan, bagaimana prosesnya kita lihat. Kalau kita pribadi, kita perlu yang namanya PPV. Nah, kalau Bapak Ibu buka di Vshare, kita bisa lihat bahwa personal point value itu omset pribadi kita. Dulu orang suka sebut tupo atau tutup point. Saya lebih suka sebut personal point value. Jadi artinya omset personal kita, omset pribadi kita. Jadi kita perlu omset loh, kira-kira begitu ya. Nah, cara mendapatkan omset pribadi ini bisa dengan offline, bisa dengan online. Kalau offline, yang pertama kita pakai produk, yes. Kedua adalah kita boleh jual produk, yes. Nah, yang kedua adalah online. Online nanti saya akan bahas bagaimana supaya bisa juga dapat omset dari online tentunya. Dengan memanfaatkan berbagai media sosial yang ada. Oke. Lalu, setelah kita punya omset pribadi, bagaimana dengan omset grup? Karena bisnis ini adalah bisnis jaringan. Bukan hanya kita yang mencetak omset. Tentu grup juga mencetak omset. Bukan hanya satu supermarket, tapi kita punya banyak supermarket. Kira-kira begitu ya. Nah, kalau dari grup kan ada ATNPV. Akumulasi total network point value. Nah, jadi dari ATNPV, kita tiap bulan kan ada TNPV-nya. Jadi omset bulan yang berjalan, lalu ada omset akumulasinya, seperti itu. Nah, lalu dari mana omset itu? Tentu dari 2. Pertama adalah dari rekrut new member. Makanya kita nge-push bagaimana supaya dapat member-member baru. Bahkan perusahaan membantu kita, luar biasa. Dengan mencetak 1 silver, kita bisa dapat 400.000. Mencetak 4 orang silver, bisa dapat 1 juta rupiah. Bahkan setiap new member di bulan ini saja bisa dapat Celestiannya 1 secara gratis. Wow, tepuk tangan buat perusahaan yang dahsyat sekali. Nah, saya melihat hari-hari ini perusahaan begitu gencar mensupport kita. Nah, kita sambut, kita responi dengan positif. Kita lihat apa yang terjadi kalau new member bergabung. Nah, ketika new member bergabung, ada omset membership yang masuk. Nah, omset membership yang masuk tentu menambah juga omset kita. Karena ada perhitungannya untuk mendapatkan bonus. Nah, saya tidak bahas itu karena malam ini saya lebih fokus mau bahas tentang penjualan. Lalu bagaimana dengan all member yang tutup point? Atau all member yang PPV? All member yang menggunakan produk seperti kata Pak Teddy tadi. Nah, all member yang beli produk adalah all member yang PPV-nya. Ya bisa jadi bintang 8 1.300 karena promo ya. Bintang 7 975 dan seterusnya dan seterusnya. So, itu semua mendatangkan yang namanya omset. Nah, oke. Omset ini semualah dikalkulasi untuk memperhitungkan yang namanya bonus buat kita semua. Nah, jadi sebagai seorang pembangun jaringan, sebagai seorang petarung di bisnis TNC One Vision, kita mesti mengerti dari awal omset ini dari mana. Lalu bagaimana mengelolanya dengan benar supaya mengalami yang namanya pelipat gandaan. Mau dong Bapak Ibu, dari tadinya CP menjadi Royal jadi Crown jadi Majesty. Mau dong, dari tadinya 100, 200 juta, 310 M, 20 M, dan seterusnya pasti mau.
Namun kita sepakati malam ini, saya mau mengajak Bapak Ibu melihat satu frame yang besar. Jangan negatif thinking ya, jangan merasa, loh ini kan bisnis jaringan, kenapa harus jualan? Bapak Ibu semua lihat, sekarang zaman berubah, cara orang mencari uang berubah. Dulu orang tidak terlalu menggunakan media sosial, tapi di pandemi ini membuat kita semua sadar, sesadar-sadarnya online itu begitu membantu kita untuk menambah omset. Yang penting adalah kita melakukan semua dengan fair play. Kita melakukan semua dengan benar, dengan jujur. Sehingga kita menjadi berkat seperti itu. Oke, saya akan mulai 10 cara sukses menjual produk TNS. Dimulai dari yang pertama, menguasai produk yang dijual. Menguasai produk yang dijual ini adalah yang paling dasar. Banyak sekali member TNS bergabung di TNC, tapi bukan jual produk sendiri. Mereka jual produk yang lain. Saya bangga dengan produk TNC. Saya sangat bangga dengan kalsium. Karena kalsium ini sudah menyelamatkan begitu banyak orang. Setiap hari kami minum kalsium. Sudah 14 tahun lebih selama kami di TNC, kami terus minum produk ini. Kemana-mana kami selalu memperkenalkan produk ini. Kemanapun. Mau di gereja, di rumah. Kadang-kadang mengantar anak ke sekolah. Mau di tempat kantor teman, di bank. Setiap kali bicara kami selalu mempresentasikan kami sebagai wakilnya Tiansi di kota kami. Kami selalu mempresentasikan kami sebagai wakilnya Mr. Li Jinwen di kota kami. Bahkan saya sangat percaya diri sekali, saya adalah agen resmi Tiansi Syariah, resmi. Jadi begitu bahas produk Tiansi, kita punya sebuah kebanggaan. Dan tentu kita harus menguasai produk itu. Jadi nggak asal jual, nggak asal-asalan. Semua perkataan kita bisa dipertanggungjawabkan. Tidak overpromote, tidak promosi secara berlebihan. Tetapi kita memperkenalkan produk kita dengan cara-cara yang benar. Nah, dari perusahaan sendiri hari-hari ini begitu gencar membuat training. Baik itu sharing lewat Instagram, lewat Zoom, dan lewat banyak hal yang dilakukan oleh kantor pusat, TNS maupun kantor cabang. Nah, Bapak Ibu semua tinggal ikutin saja. Saya merasa itu semua sudah sangat lebih dari cukup untuk kita belajar banyak hal tentang produk TNC. Nah, pertanyaannya, apakah Bapak Ibu sudah menguasai produk TNC? Banyak orang 2 tahun lalu bergabung di TNC, mereka belajar di 2 tahun yang lalu. Lalu mereka nggak belajar lagi. Banyak sekali leader-leader bintang 7 ke atas yang merasa sudah menguasai produk. Nggak perlulah bintang 6 saja yang ikut training. Kami sudah menguasai, sudah hebat. Padahal begitu ditanya nggak tahu apa-apa. Sebenarnya nggak ada orang bodoh. Yang ada adalah orang yang nggak mau belajar. Kalau terus-terus nggak mau belajar, dari mana omset? Jangankan konsumen nanya. Kadang-kadang downline tanya pun, dia nggak bisa jawab. Jadi mau dapat omset dari mana? Ngomongnya luar biasa. Go Dubai, go Royal. Tapi begitu tanya tentang Celestian, nggak ngerti. Lalu ditanya tentang pupuk yang baru, ngerti nggak nih? Pupuk yang padat sekarang udah keluar nih, tahu nggak? Nggak tahu. Wah, bagaimana mencetak omset? Nah, Bapak Ibu semua malam ini, ayo kita sesadar-sadarnya kita bongkar pikiran, bongkar mindset kita, kembali ke dasar bahwa siapapun pebisnis mesti ada omset. Harus ada omset. Kita pribadi sebagai leader harus ada omset, titik. Lalu kita menguasai produk. Kalau nggak menguasai produk, kita tidak bisa dikatakan pebisnis. Pebisnis kecap pasti bilang kecap manisnya paling bagus lah. Tapi bagaimana dia bisa tahu bagus kalau dia nggak coba kecapnya sendiri? Lalu yang kedua, apakah dalam kehidupan dia mempresentasikan bahwa dia seorang penjual produk dari produk itu? Jadi kalau kita di Tianji, kita One Vision, mari kita bersama-sama begitu menguasai detail produk. Ada satu kesaksian dari saya pernah dikejutkan oleh orang-orang yang menjual produk TNC tapi tidak menguasai. Dia menjual produk pelangsing kepada orang-orang yang membutuhkan produk pelangsing. Sebenarnya pelangsing ini Bapak Ibu bisa jual teh, ya kalau nggak teh ya citosan is okay. Citosan dan teh pakai ya syukur, tambah lagi dengan grade luar biasa. Mungkin karena konsumennya penghematan atau bagaimana saya nggak paham, dari semua produk akhirnya konsumennya itu tertarik sama zinc. Jadi dipaksa datang ke sini nanya, ada zinc nggak? Zinc ada Bu. Ibu untuk apa dulu ya?
Sering kita bertanya, ibu ini minum zinc untuk apa dulu? Saya ingin langsing Pak Willy. Oh, mau langsing kok minum zinc? Ibu kalau minum zinc, ibu nanti nafsu makannya bertambah. Wah, nanti kalau jadi gemuk jangan salahkan saya. Loh tadi yang tadi bilang zinc bisa Pak. Setelah diselidiki, wah ternyata distributor atau downline saya yang menjual ke ibu ini ternyata stok dia di rumah tinggal stok zinc. Jadi yang dia jual zinc, barangkali begitu. Atau bisa juga dia tidak menguasai produk itu. Jadi asal apa saja yang ada, lalu dibawa dari harga yang paling mahal ke paling murah, ketemulah harga yang paling murah itu, dia jual harga yang paling murah itu. Jangan-jangan nanti jual dengan pembalut lagi. Pembalut apakah bisa buat pelangsing? Ya nggak bisa lah. Masa bisa pembalut buat pelangsing? Kan nggak mungkin lah. Nah jadi Bapak Ibu semua, mari kita sepakati bahwa malam ini kita harus menguasai produk. Tanpa menguasai produk, no omset. Jadi kita mesti kuasai produk. Kalau kita kuasai produk, kita pasti mau jual produk. Persoalannya adalah banyak distributor, banyak leader yang tidak ada niat jual produk. Makanya mereka hanya mengharapkan omset dari bawah, tapi dia pribadi dia tidak mau jual produk. Kalau kita mau jual produk, kita punya niat mau jual produk, kita pasti percaya bahwa kita akan mengajarkan downline kita juga sama-sama menguasai produk. Nah, disitulah duplikasi berjalan. Nah, sebagai leader, mari kita sama-sama kuasai produk, kita sama-sama jual produk, kita sama-sama pakai produk, ajarkan downline kita juga hal yang sama. Jadi kita melakukan hal yang sama. Ini yang pertama. Ayo berikutnya, yang kedua kita lihat. Yang kedua adalah membantu calon pembeli untuk mengambil keputusan. Ini ada dua. Yang pertama bisa dari new member yang mau bergabung. Nah saya anggap ya konsumen yang baru itu juga bisa jadi new member yang mau ngambil membership. Ketika mereka mau bergabung, mereka tuh ragu-ragu. Pernah nggak ketemu begitu mau gabung, wah produk TNC banyak banget. Mau beli yang mana Pak? Tenang, tenang. Kita bisa mulai buat daftar daripada kebutuhan dia. Kira-kira untuk Bapak sendiri seperti apa Bapak butuh? Bapak sehat? Sehat Pak? Oke. Tapi jangan lupa jaga kesehatan ya Pak. Saya percaya umur sudah 40 ya. Kita harus jaga kesehatan jantung, paru-paru, hati, limpa, ginjal. Dan juga hubungan suami istri. Pastikan Bapak jangan lupa konsumsi yang namanya Mooncor. Nah lalu ditambah lagi kalsium. Supaya nanti jangan mengalami osteoporosis. Nah ini penting. Jelaskanlah kebutuhan-kebutuhan hari-hari yang dia perlukan. Lalu kita bisa bantu si ibu. Si ibu jangan lupa, si ibu kan biasanya ya suka pelangsing, ya sudah pelangsing silakan. Lalu pembalut, lalu jangan lupa masker, mengencangkan wajah, menghilangkan kerutan. Nah, semua ada di sini. Coba Bapak Ibu kalau kita bicara kecantikan, di samping Bapak kepada ibunya, kita yakinkan dia. Ibu punya wajah bakal kinclong seperti saya. Kenceng, glowing, bersinar. Wah, kami satu keluarga rutin pakai masker. Bapak Ibu lihat saya segar ya, pakai produk TNC. Sering ketemu dengan orang-orang tanya, Pak Willy umur berapa Pak? Ya terserah lah, kalau situ mau bilang 35 boleh, 36 nggak apa-apa. Tapi umur saya yang sebenarnya umur saya 47 tahun. Setiap kali menyebut umur, orang semua kaget. Kok bisa? Karena pakai produk TNC 14-15 tahun mengandung antioksidan. Makin konsumsi, rasanya makin awet muda. Beli, langsung putus, closing. Nah, seperti itu yang harus kita lakukan. Supaya kita bantu konsumen untuk mengambil keputusan dengan cepat. Supaya tidak berubah pikiran. Kita pun membantu downline kita supaya bisa closing dengan cepat. Supaya tidak berubah pikiran. Beli atau tidak beli? Beli. Nah, ini yang kedua. Berikutnya, yang ketiga. Kita lihat. Sebagai seorang pebisnis, kita mesti mengatur jalur komunikasi dengan benar. Nah, saya melihat banyak orang meremehkan posisi yang satu ini. Sebagai seorang pebisnis, kita mesti mengatur komunikasi marketing dengan benar. Secara tidak sadar, kita ini seorang marketing. Ingat, bukan salesman ya, tapi marketing. Salesman kan hanya jual produk. Salesman kan hanya menjual produk. Tapi yang saya mau jelaskan adalah marketing. Dalam marketing, sales itu hanya salah satu poin di dalam marketing. Tapi marketing punya poin yang sangat banyak. Itu menyangkut iklan. Jadi kalau Bapak Ibu mau buat iklan misalnya, iklan ini bisa berbayar, bisa tidak berbayar. Misalnya Anda gunakan media sosial, Anda pakai silakan. Nah kalau Anda buat iklan berbayar, Anda silakan, Anda mau pakai apa terserah. Tapi persoalannya adalah
bagaimana kita mengemas ini semua dengan baik supaya konsumen kita tahu bahwa kita adalah seorang pebisnis TNC, One Vision, pebisnis TNC syariah. Kita menjual produk TNC dengan support system One Vision. Jadi ada komunikasi antara personal selling, jadi penjualan pribadi, kemudian dengan iklan yang benar, lalu promotnya, event, kita bisa buat live, kita bisa buat event-event live, atau kita buat kegiatan bersama dengan orang-orang kampung, orang-orang sekitar, atau kebersamaan di komunitas apa. Lalu kita bisa buat direct marketing, jual orang ke orang, silakan. Lalu kita bisa buat interaktif marketing, di mana ada komunikasi dua arah. Kita memberi kesempatan untuk orang bertanya, sebenarnya untuk menjaga kesehatan ini saya perlu apa? Kita bisa membuka yang namanya konsultasi kesehatan. Orang bisa banyak bertanya tentang produk apa yang terbaik, atau bahkan Bapak Ibu buat yang namanya pengecekan kesehatan dan sebagainya. Nah, itu semua kita sudah jalani. Saya hanya mau sampaikan bahwa aturlah semua komunikasi ini dengan baik, sehingga apa? Pesan yang kita miliki sampai ke konsumen kita. Itu dia. Saya sangat menyarankan Bapak Ibu semua hari-hari ini aktiflah di komunitas online untuk belajar ya, untuk belajar. Ingat, untuk belajar banyak hal, di mana hari-hari ini begitu banyak perubahan. Tadinya saya juga nggak mengerti, tapi saya bergabung, aku melihat apa sih itu sebenarnya komunitas online, mereka belajar apa sih? Oh, dari situ saya mengerti bahwa ternyata teknik-teknik marketing itu begitu canggih. Kita harus mengerti itu semua. Oke, itu yang ketiga. Tidak ada kata terlambat kalau kita mau belajar. Nah, kita lihat yang keempat. Manfaatkan media sosial. Wow, ini keren. Banyak sekali media sosial yang boleh kita manfaatkan. Banyak orang yang salah kaprah, mereka pikir ya jualan cuma di marketplace saja. Marketplace itu cuma satu titik saja. Marketplace itu satu titik yang paling kecil. Jadi banyak orang pikir, ya saya jualan pokoknya di marketplace deh. Di Shopee, Tokopedia, bla bla bla. Padahal masih banyak jalur-jalur yang lain. Nah, sebenarnya soal penjualan, itu berbagai media sosial bisa kita pakai. Kalau Bapak Ibu melihat hari-hari ini sebenarnya yang paling kencang itu, selain kita bisa masuk ke Facebook, ya Facebook ada kelompok tersendiri namanya Facebook Marketplace juga ada, lalu kita bisa masuk lagi kepada grup-grup yang ada di Facebook itu banyak sekali. Nah, banyak mengatakan, Pak, kan nggak bisa masuk dengan gampang, Pak. Bisa. Jadi mungkin Anda mengatakan, kan nggak mungkin, Pak, setiap kali saya post ini ditolak, Pak. Bisa. Anda harus kreatif sekreatif mungkin, tidak usah kasih pesan yang menggunakan kata-kata yang menjelaskan secara vulgar yang berkaitan sama fisik, pelangsing, peninggi badan. Nah, itu semua dirubah dengan sekedar gambar. Orang sudah mengerti tentang makna itu, Anda tinggal menjelaskan sedikit saja, Anda sudah bisa masuk. Lalu saya hanya mau kasih tahu yang kedua, Anda bisa menggunakan TikTok. Nah, hari-hari ini TikTok Shop itu begitu luar biasa. Buat kamu yang mau belajar TikTok Shop, pakailah. Sebenarnya saya pribadi tidak terlalu menunjukkan saya seorang penjual. Banyak orang nggak sadar bahwa saya ini penjual. Nah, sekarang bagaimana kita kemas dengan begitu manis sehingga orang tidak merasa kita penjual. Saya suka membuat konten-konten motivasi. Di tengah-tengah motivasi, kita keluarkan produk kita. Di tengah-tengah konten komunikasi, kita keluarkan teh. Marketing sekarang sudah nggak seperti dulu. Dulu orang pikir satu video itu mesti dibuat berdasarkan, ya sudahlah, satu video itu kalau kita mau bahas tentang teh, semua tentang teh saja, teh saja. Teh ini terbuat dari apa, kalau kita fungsinya untuk apa, akhirnya bagaimana, cara buatnya gimana. Sekarang nggak lagi begitu. Sekarang kita bisa buat social life kita mungkin lagi di gunung, kita lagi berenang, kita lagi jalan-jalan, tiba-tiba perlu keluar teh. Jadi membuat sesuatu orang penasaran, apa sih teh yang si Bapak itu pakai? Nanti kalau orang ngerti, dia akan ngeklik dan Anda kan ada nomor HP di situ, dia bisa hubungi supaya dia melihat bahwa ternyata ini bukan sembarang teh, bro. Ini adalah teh yang spesial, yang sudah punya riwayat ribuan tahun, yang dulu diminum oleh raja-raja, nah sekarang diminum oleh kita. Kan luar biasa. Oke, yang kelima. Next, berikutnya kita lihat. Memanfaatkan peluang penjualan dengan baik. Sebenarnya banyak orang suka mengeluh gini. Kan nggak ada peluang, Pak. Situasi sepi, Pak. Pandemi, Pak. Krisis, Pak. Apalagi? Banyak lah. Mau disebutin nggak ada habisnya lah.
Dari zaman dulu sampai zaman Belanda, sampai zaman Jepang, zaman nanti entah apa lagi. Selalu lah kalau mau disebut-sebut begitu banyak alasan, banyak banget alasan. Tapi malam ini yuk kita sepakati, yuk kita kembali kepada teori peluang, di mana kita masih ada belajar di NDT dulu ada tentang teori dadu. Cobalah kalau kita lempar dadu, kalau kita katakan mau dapat angka 6 sulit, lempar terus. Cepat lambat pasti keluar angka 6, setuju? Pasti keluar angka 6. Saya suka pakai 2 buah dadu seperti ini. Di kantor saya selalu ada simpan dadu. Di setiap saya isi CPM atau di resmi saya selalu bawa dadu. Saya suka sekali memberikan satu analogi begini. Ini ada 2 dadu nih. Sekarang Bapak Ibu semua yang ada di sana nih, yang ada 200-an orang yang malam ini ikut CPM nih. Coba Anda sebutkan satu angka. Anda sebutkan satu angka. Ya, Anda sebutkan satu angka dari angka 1 sampai 12. Karena dadu ini kan angka paling tinggi, 6 tambah 6 berapa? 12. Coba kamu yang ada di sana, pribadi, lepas pribadi, sebutkan satu angka. Saya kasih waktu 3 detik ya. Sebutkan satu angka. 1, 2, 3. Oke. Anda pegang angka itu, sekarang saya lempar dadu ini depan saya. Saya coba lihat keluar angka berapa. Oh, ternyata keluar angka 7. 7. Lihat. 7. Oke. Apakah ada di antara Bapak Ibu yang tadi dalam hatinya mengatakan saya pilih angka 7? Pasti ada. Nggak mungkin dari 200-300 orang yang ada di live YouTube hari ini nggak melihat bahwa nggak memilih angka 7. Nggak mungkin. Pasti ada. Artinya apa? Peluang penjualan tercipta karena kita lebih sering melakukan. Lebih sering menawarkan. Lebih sering presentasi. Lebih sering menjelaskan. Lebih sering post di story Instagram, apapun itu. Dan saya menyarankan, kalau memang ingin jualan, bikin satu akun dengan nama khusus yang memang itu jualan. Tidak perlu juga pakai nama pribadi Anda di situ langsung jualan. Bapak Ibu tidak pernah lihat akun pribadi saya jualan. Akun pribadi saya menampilkan saya seorang pengusaha besar. Tapi saya punya akun-akun lain yang jualan. Jadi orang pun nggak ngerti. Jadi orang pikir saya di endorse. Padahal saya mengendorse diri saya sendiri. Jadi Bapak Ibu jangan kaget ketemu dengan video saya pakai odol. Jadi saya cerita tentang odol di video itu. Jangan kaget ketemu dengan video saya yang sedang cerita tentang masker. Ada anak saya lagi pakai masker. Dan video-video itu banyak sekali yang FYP. Jadi kok bisa gitu. Nah, kita kan pengusaha profesional, pebisnis besar. Tampilkan dong dengan profesional. Setuju ya? Oke, jadi semua punya peluang. Asal terus dilakukan, asal terus dicoba. Oke, next berikutnya nomor 6. Memperhatikan penampilan. Pengusaha besar tampillah dengan profesional, tampillah dengan elegan, tidak perlu mewah tapi tampil dengan elegan. Penampilan ini penting sekali karena itu mewakili citra kita di hadapan konsumen. Makanya kalau kita mau post sesuatu di Instagram, mau post sesuatu di Facebook, pikir baik-baik. Jangan sembarang ngepost. Mau tulis kata-kata, perhatikan baik-baik. Karena media sosial ke depan, itu adalah perwakilan dari ucapan kita sebenarnya. Kalau kita ucap gitu langsung lisan namanya. Tapi di media sosial, tidak bisa berupa lisan, berupa kata-kata, tapi berupa ketikan tulisan dan gambar. Nah itu mewakili kita. Makanya Bapak Ibu semua, perhatikan baik-baik apa yang Anda post di media sosial. Bapak Ibu tidak pernah melihat saya pakai celana pendek tiba-tiba muncul di media sosial lagi tidur-tiduran, nggak pernah. Semua media sosial itu pakai untuk menjual bisnis yang kita jalankan ini, baik dari persona pribadi kita maupun produk. Sehingga setiap kali orang mengikuti konten-konten kita, mereka perhatikan, apa sih ini orang bisnis? Kita ciptakan orang penasaran. Ini orang bisnis apa sebenarnya? Hebat betul dia. Berani ngomong orang kaya, orang miskin. Emang dia kaya gitu. Nah, saya percaya semua orang yang mau sukses pasti akan belajar. Lalu ketika penampilan dia mau berubah, ya bisa juga belajar. Baik dari tatanan rambut, dari bagaimana dia pakai kostum dengan benar, pakai dasi, pakai jas, atau pakai yang rapi. Itu semua mewakili kita di dunia bisnis yang kita jalankan. Apalagi datang pertemuan, ya harus lebih rapi. Hadir ke home meeting, wah harus lebih rapi. Jangan pakai celana pendek ke home meeting.
Nah, Bapak Ibu, sekali lagi, bisnis ini bisnis duplikasi. Kalau Bapak Ibu tidak memperhatikan penampilan, semua downline Anda, semua jaringan Anda tidak memperhatikan penampilan, kacau balau semua. Lalu di home meeting itu atau nanti di OP, bahkan yang datang itu pakai baju bola, ada yang pakai baju kebun, ada yang pakai macam-macam. Tapi kalau kita memposisikan diri dengan benar, perhatikan penampilan kita, saya percaya orang prospek yang kita undang begitu mereka datang, mereka bisa katakan, wah ini bisnis yang profesional. Oke, yang ketujuh berikutnya. Kemauan bergaul dengan orang. Mengapa orang nggak bisa jualan? Karena tidak mau bergaul. Bisnis ini kan bisnis jaringan. Nah, presentasi yang banyak memungkinkan kita mencetak new apps yang banyak. Presentasi yang banyak memungkinkan kita juga melahirkan penjualan yang banyak berupa bergabungnya new member. Presentasi atau penjualan produk yang banyak lewat presentasi produk seperti ini, kita jelasin tentang produk, maka memungkinkan orang akan melirik produk kita dan kemungkinan mau beli itu besar. Pertanyaan saya, sejauh mana Anda bergaul? Kita mesti perluas pergaulan kita. Kita mesti perluas pergaulan kita. Yang penting, Bapak Ibu semua, punya prinsip. Sekali tiansi, tetap tiansi. Jangan bergabung dengan orang lain, bergaul dengan orang lain, bisnis tiansinya lupa. Berani dong datang. Usahanya apa? Tiansi. Sampai hari ini orang tanya, Pak Willy usahanya apa? Tiansi, nggak ada usaha lain. Berani. Kalau Anda ragu-ragu, maka prospek kita pun ragu-ragu. Wah ini bisnisnya nggak jelas orang ini berarti. Nah, ketika kita bergaul dengan komunitas online, bergaul dengan komunitas pembuat kue tar, bergaul dengan komunitas rohani, baik itu di muslim atau di gereja, di masjid atau di vihara, di mana-mana. Ayo berani menampilkan kita siapa. Lalu kita bergaul dengan mereka, nggak mungkin di antara segitu banyak komunitas, nggak ada yang sakit. Nggak mungkin dari sekian banyak orang tuh tidak ada keluhan, nggak mungkin. Di mana-mana pasti ada orang mengeluh yang namanya kesehatan. Saya belajar ya untuk bergaul dengan berbagai komunitas gitu loh. Komunitas pecinta binatang. Kebetulan saya ini pecinta binatang. Saya pelihara guguk saya namanya Moski. Saya bergabung di sebuah komunitas pecinta anjing. Di sana kami cuma bahas anjing. Anjing dia bisa loncat, bisa menari. Anjing saya bisa baca buku. Pada nggak ngerti, cuma lihat doang. Anjing saya bisa nonton TV. Nah, dari situ bergaul, kenal banyak sekali dengan orang-orang kaya. Kenal banyak sekali dengan orang-orang yang peduli dengan yang namanya kesehatan. Dari situ mencetak omset-omset pribadi yang juga nggak sedikit secara onsite atau secara offline, secara langsung di luar online. Banyak orang mengatakan, kan harus lewat online. Ya nggak juga. Onsite juga bisa cetak omset dengan banyak. Karena onsite ketemu orang kan juga lebih enak. Ya kita anggap online tambahan lah. Tapi onsite kan menentukan. Karena di mana kota kita tinggal, pasti akan ketemu dengan orang-orang yang tertarik dengan produk kita, ada orang-orang yang mengeluh kesehatan dan sebagainya. So, biarlah kemauan bergaul dengan orang lain itu bergelora di dalam diri Anda. Setuju ya? Jadi kalau kita mau bergaul dengan orang, kita kelebihannya bisa dapat prospek baru, bisa dapat calon konsumen baru, kita punya wawasan yang lebih besar, kita punya komunitas yang banyak, dan bisnis kita bisa masuk dari sisi itu. Oke, berikutnya yang ke-8. Etika dalam penjualan produk. Nah, kita sepakati ini. Tadi Pak Teddy sudah ada bagi sedikit, saya tambahkan. Etika dalam menjual produk ada 4. Catat ya, ada 4. Yang pertama adalah no undercutting. Apa itu undercutting? Undercutting adalah ketika Anda menjual sebuah produk di bawah harga. Nah, pertanyaan saya, kalau kamu jual produk di bawah harga, jelas kamu bukan merugikan saja diri kamu, tapi merugikan orang lain. Mengapa? Kamu kan dapat untung lebih sedikit, Bapak Ibu. Lalu bagaimana dengan orang lain? Orang lain kemungkinan nggak bisa jual. Nah, padahal kita tergabung di dalam bisnis TNC Syariah. Di mana perusahaan kita sepakat bahwa kita tidak boleh menjual produk di bawah harga distributor yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Betul apa betul? Saya memberikan Anda sebuah ilustrasi kira-kira begini. Pernah tahu semut nggak? Semut. Semut kan binatang yang bijak sebenarnya. Semut ini kumpulkan makanan di musim panas, lalu di musim dingin mereka nggak perlu cari makanan. Wah, sejenis bangun aset juga semut itu, keren ya. Semut itu binatang yang pinter.
Setiap kali dia ketemu makanan, dia ajak kawan-kawannya untuk cari makanan yang lain. Sama-sama mengangkut makanan dari satu tempat ke tempat yang lain. Luar biasa semut itu. Tapi dari sekian banyak semut, muncul beberapa semut yang aneh. Demi sedikit yang manis, dia cari yang manis-manis di sebuah gelas. Di sebuah gelas. Bapak bisa bayangkan, di sebuah gelas seperti ini. Di sebuah gelas dia cari. Lalu dia masuk ke dalam. Nggak sadar masuk ke dalam botol dan mati. Kenapa? Karena demi sedikit yang manis, dia tenggelam ke dalam air itu. Bapak Ibu semua, hati-hati. Jangan jadi semut yang hanya demi sedikit manis, Anda jatuh ke dalam gelas yang hanya sedikit manis. Padahal kalau semut mau cari yang manis-manis, di luar gelas itu banyak. Di seluruh kota Pekanbaru, mau di seluruh Jakarta, Jogja, dimanapun. Yang manis-manis banyak. Tapi kenapa harus masuk ke dalam gelas yang kecil ini? Makanya kita sebagai orang yang punya mental pembangun jaringan, sebagai seorang pengusaha besar PNC Syariah, jangan pernah lakukan undercutting. Karena ketika kamu lakukan undercutting, kamu merugikan diri kamu sendiri dan kamu juga merugikan orang lain. Jadi sekali lagi, jangan pernah mau lakukan yang namanya undercutting. Titik. Jadi perusahaan sudah menindak tegas, sekali kalau ketemu dengan orang melakukan undercutting, maka akan dicoret, di-delete, di-auto-delete, seperti itu. Lalu yang kedua, no repackaging. Apa sih repackaging? Repackaging itu dibungkus ulang. Bapak Ibu bisa bayangkan, ini teh dibungkus ulang. Odol dibungkus ulang. Masker dibungkus ulang. Pertanyaan saya, untuk apa dibungkus ulang? Supaya lebih gampang jual katanya. Sebenarnya nggak begitu juga. Bapak Ibu semua, kalau kita sepakati bersama-sama, konsep bisnis kita kan konsep membangun jaringan. Kita kan mencetak sebenarnya user, Pak. User yang paling pertama, user yang gunakan produk yang paling banyak, kedua networker. Ketiga baru selling kan, yang saya bahas ini yang ketiga nih. Nah, jadi kalau memang kita mau jual produk supaya dapat omset yang banyak, silakan, sah-sah saja. Tetapi jangan di repackage. Mengapa? Karena kalau Anda repackage, Anda ini berlawanan sama TNC. Jadi Bapak Ibu, ketika kita membungkus ulang, berarti kita mencuri produk TNC dengan dibungkus ulang. Dibungkus ulang lalu kita jual dengan produk lain. Itu perbuatan melawan hukum. Itu tidak boleh. Bapak Ibu sekali lagi, saya hanya mau jelaskan secara sederhana. Mohon ditangkap dengan positif dan kita sama-sama mengerti dan sepakat. Supaya kita menjaga bisnis TNC Syariah ini bisa sampai anak cucu kita. Kita bisa meninggalkan sebuah legacy, bisa meninggalkan sebuah warisan yang baik buat anak cucu kita. Jadi anak cucu kita nanti nggak akan susah. Mengapa? Ada aset dari TNC Syariah. Mereka bisa passive income. Karena kakek-kakek mereka dulu bangun aset dengan benar. Bapak Ibu semua, saya hanya mau kasih tahu gini, dengar ya. Maaf jangan tersinggung. Tapi saya berusaha mengilustrasikan dengan baik lewat semut. Lalu saya bukan marah, saya marah sekali supaya kita sama-sama sepakat no undercutting, no repackaging. Bapak Ibu semua, orang yang melakukan undercutting, jual di bawah harga, orang yang melakukan repackaging adalah orang yang sangat-sangat bodoh. Mengapa saya katakan bodoh? Karena sebenarnya di bisnis TNC punya potensi yang hebat. Mengapa kita harus pakai cara yang lain, yang hanya sesaat? Sebenarnya apa sih orang bodoh? Orang bodoh itu sebenarnya orang yang hebat sebenarnya. Tetapi orang yang merasa dirinya benar, makanya dia pakai cara dia sendiri. Orang yang sombong, mengapa saya katakan dia sombong? Udah salah, tapi dilanjutkan lagi. Diam-diam tapi ya, diam-diam, gak ketahuan orang banyak. Mana ada orang repackaging terbuka, saya repackaging ya, bungkus, alamat saya di sini, datang gitu. Wah kan gak mungkin. Begitu ketahuan perusahaan akan di-delete. So gak mungkin berani terus terang. Kalau namanya bisnis yang tidak bisa dibangun dengan terus terang, yang tidak bisa dibangun dengan keberanian, yang tidak bisa dibangun dengan nyata seperti ini, jadi bisnis apaan? Apa bedanya dengan bisnis yang gelap-gelap di luar sana? So jangan pernah melakukan itu gitu. Oke? Nah, itu dua. Yang ketiga, no diskon. No diskon. Jangan berikan diskon lewat online. Jangan berikan diskon yang besar. Lakukan gimana? Kok produk kok pakai diskon? Memang benar banyak orang yang melakukan penjualan pakai diskon. Ya sah-sah saja. Kalau Bapak Ibu mau lakukan diskon, harga di-up dulu. Kami jual odol harganya 120.000. Buat orang yang membeli 2 diskon 10.000. Masih di kisaran 110.000. Masih lebih tinggi 10.000 dari harga distributor. Kan nggak ada persoalan. Tapi jangan dong
Jelas odol harga 100.000, Anda jual harga 85.000, diskon 15.000, sold out, ya terbatas hanya hari ini untuk 10 konsumen. Jangan. Kalau Bapak Ibu lakukan seperti itu, sekali lagi, itu tidak punya etika dalam penjualan produk. Yang terakhir, no credit. Sekali lagi, no credit. Jangan coba-coba kreditkan produk TNC kepada orang-orang yang mau beli secara kredit. Wah, itu bahaya sekali. Ini pengalaman pribadi ya. Saya nggak tahu Bapak Ibu alami atau tidak. Ketika kita menjual kalsium, katakan kita jual 265.000 lah. Kita jual 265.000, katakan kita jual 280 lah. Kita ambil untung sedikit. Lalu kita kreditkan 5 kali bayar. 5 kali bayar. Bisa bayangkan 5 kali bayar. 5 kali bayar. Kali bayar pertama 60.000. Kali bayar kedua 60.000. Kali ketiga kalsiumnya udah habis. Udah di perut nih. Lalu Bapak Ibu datang nagih nih. Wah, susahnya luar biasa. Bapak Ibu, saya punya pengalaman satu yang cukup buruk soal ini. Ada downline saya, dia menjual produknya cukup banyak, sekitar harga 5-6 juta lebih. Produk senilai 5 atau 6 juta lebih kepada seorang ibu. Waktu itu ibu ini sakit. Lalu dia pakai produk dan dia sembuh. 2 bulan kemudian, downline saya ini datang menagih. Lalu mulailah terjadi film Tom and Jerry. Waktu si Tom ngejar si Jerry sembunyi. Lalu si Jerry datang, si Tom ngejar lagi, dia sembunyi. Jadi kayak Tom and Jerry gak ketemu lah. Pada suatu ketika dia mengajak saya ke sana, kami sama-sama parkir di luar, terus kami jalan masuk gang ke dalam. Apa yang terjadi? Ibu itu wah hindar sana, hindar sini. Gak ketemu. Gak 2 hari Bapak Ibu, datang polisi ke rumah. Datang polisi ke rumah. Pertama datang ke rumah downline saya, kedua datang ke rumah saya. Kami dilapor. Kenapa? Karena ada orang melapor bahwa ada orang distributor TNC yang mengejar-mengejar uang katanya. Apa ini? Padahal jelas ibu itu membeli produk daripada downline saya. Jadi saya hanya ingatkan downline saya tanya, apa sih yang terjadi sebenarnya? Oh, rupanya dia jual dengan kredit. Aduh. Makanya jangan coba-coba jual dengan kredit ya. Banyak yang sudah minum produk udah di dalam perut, sudah diolah entah kemana-mana, berubah gitu. Jadi ketika kita mau datang nagih itu susahnya luar biasa. So jangan jual kredit. Oke. Berikutnya yang ke-9. Tunjukkan testimoni dari pelanggan. Nah, jika Bapak Ibu mau jual produk, kumpulkanlah testimoni sebanyak-banyaknya. Semakin banyak testimoni, produk Bapak Ibu akan makin laris manis. Karena konsumen sekarang yang dia lihat adalah testimoni, kesaksian. Tapi ingat, kasih kesaksian yang benar ya. Jangan kasih kesaksian yang benar, yang nggak benar. Kasih kesaksian yang benar-benar terjadi. Contoh, odol yang menghilangkan bau mulut wajar-wajar saja. Tapi masa sih odol bisa menumbuhkan gigi? Kan nggak masuk akal. Mana mungkin odol bisa menumbuhkan gigi? Apalagi umurnya sudah 50 tahun. Pakailah odol, biar tumbuh gigi. Jelas Bapak itu di depan giginya hilang 4 gitu. Jadi kalau Bapak pakai odol ini bisa tumbuh gigi? Ya nggak mungkin lah. Makanya kita harus memberikan testimoni yang benar. Nah, Bapak Ibu ketika kita memberikan testimoni yang benar, maka orang-orang yang pakai produk kita sangat yakin dengan kita, sangat yakin dengan produk, dan nanti ketika dia alami, dia bersedia untuk menceritakan testimoni dia kepada orang-orang berikutnya. Oke, yang terakhir, yang ke-10. Jadilah influencer yang berpengaruh. Bapak Ibu, ini kita bisnis membangun aset. Ketika kita membangun aset, kita mesti memposisikan kita sebagai seorang influencer, bukan seorang followers. Ingat, kita harus menjadi influencer supaya kita punya followers yang banyak. Penjualan sekarang bukan penjualan yang biasa-biasa. Ketika Anda menjadi seorang followers, produk yang Anda jual rasanya kok susah banget ya. Ketika Anda menjadi seorang influencer, ketika Anda jual produk, orang pikir Anda di-endorse gitu. Orang pikir Anda itu dipakai untuk bintang iklan. Padahal itu bisnis Anda sendiri. Jadi waktu Anda menjadi seorang influencer yang hebat, maka Anda waktu memperkenalkan produk itu, begitu pengaruhnya besar sekali. Mau harganya 150.000, mau harganya 130.000, orang tetap akan beli. Mengapa? Karena dipakai oleh Bapak Ibu yang menjadi influencer itu. Gitu. Orang heran mencari teh yang diminum oleh Raffi Ahmad. Emang siapa sih Raffi Ahmad? Emang dia minum teh hebat banget? Padahal biasa-biasa aja, teh yang dia minum paling teh umum lah. Rupanya dia pakai endorse oleh Teh Sosro misalnya. Tapi kalau kita membangun jaringan,
pembangun aset di bisnis Tiansi Syariah, pakailah produk kita, jualah produk kita, kemana-mana pasanglah iklan kita sendiri. Nah Bapak Ibu, sebenarnya kalau kita menjadi seorang influencer, saya suka menggunakan satu kata yang namanya coaching session, one on one. Coaching session one on one adalah coaching session yang saya buat pribadi untuk orang-orang baru. Ini tujuannya sebenarnya untuk presentasi, tapi kita kemas lebih menarik. Paham ya? Kita nggak kayak dulu telepon, Pak, ada waktu Pak, boleh ketemu nggak? Saya mau kenalkan produk Tians. Atau Pak, ada waktu nggak? Jangan sebut Tians dulu. Oke, Pak, ada waktu nggak? Kita ketemu di mana ya? Sekarang orang yang cari kita, ngantri. Saya dalam 1 bulan terakhir banyak sekali dari Sabang sampai Merauke. Orang ngantri dari Sulawesi, dari Jawa, dari Bali, dari manapun ngantri. Nggak apa-apa ngantri. Saya 1 hari cuma bisa 1 orang. Nggak apa-apa ngantri. Jual mahal sedikit ya. Dalam 60 menit itu, yang kita ceritakan adalah bisnis Tiansi sebenarnya. Namun 15 menit di awal kita dengarkan dulu. Dengarkan dulu keluhan dia. Kita seperti dokter loh. Seperti dokter. Makanya saya coba kasih nama entrepreneur. Jadi seorang entrepreneur yang baik mendengarkan calon entrepreneur kita. Apa sih keluhan-keluhan dia? Usahanya nggak lancar, bisnisnya macet, kayaknya buntu nih, nggak ada jalan keluar. Nah, datang. Saya punya solusi. Baik, saya akan jelaskan dulu Pak, Bu. Begini. Kalau orang yang kesulitan modal, nah bisnis Tiansi modalnya nggak besar, betul ya? Lalu orang yang mengeluh soal kesehatan, bisnis Tiansi punya jalur di sisi kesehatan, betul ya? Lalu ada orang yang suka online, nah kita juga bisa arahkan dia ke online. Jadi semua ada di bisnis kita, apa susahnya? Hanya kita pribadi sebagai seorang pembangun jaringan, kita tidak menempatkan kita sebagai seorang pengusaha besar. Kita jualan, tapi kan nggak jangan dong nampak di depan orang kayak jualan pedagang di pasar begitu. Kita ini kan seperti Antoni Salim lah, bosnya Bogasari. Mana pernah lihat Bogasari punya bos teng tepung terigu, tapi di mana-mana dia lalu ada simbol-simbol tepung terigu di samping dia. Sama di bisnis Tiansi juga begitu. Jadi kita menjadi seorang influencer yang hebat, buatlah pengaruh. Kalau Bapak Ibu mau belajar, lihat beberapa konten saya. Di situ saya selalu buat iklan-iklan pribadi yang berkaitan sama produk Tiansi. Lalu saya buat linkit yang saya linkkan ke dalamnya ada coaching dan juga ada jualan di dalamnya. Lalu saya buat video-video sendiri bagaimana untuk menjual produk itu semua. Ini singkat saja, kira-kira seperti itu konsultasi dengan para upline leader Anda yang hebat-hebat. Nah, pada intinya adalah bagaimana 10 cara sukses menjual produk Tiansi. Bapak Ibu coba pelajari, renungkan, lakukan, maka akan menjadi sebuah momentum yang menciptakan perubahan di organisasi bisnis Anda. Oke, berikutnya. Dampak dari penjualan ini, ya silakan. Dampak dari sebuah pencapaian penjualan. Nah, Bapak Ibu, kita menjualan tujuannya apa? Tujuan minimal ya kita pribadi 3.000 TV ketutup lah. Setuju ya? Jadi kita pribadi jadi CP aja udah aman sebenarnya. Kalau bersama downline kita jadilah royal. Itu yang pertama ya. Yang kedua, membantu downline kita menjadi royal dan proud. Tentu kita nggak mau hanya jadi royal dong dengan mencetak 3-4 orang CP. Kita kan mau jadi crown dong. Nah, dengan kita menjadi crown, ya membantulah 3 yang CP tadi menjadi royal. Dari mana? Dari penjualan. Bisa dari yang gunakan pribadi, bisa dari selling. Silakan. Dan kita pandang dari sudut pandang yang besar ya. Sudut pandang yang besar ya. Oke, next berikutnya. Menjadi seorang crown dan majesty. Ya kalau downline kita sudah menjadi crown, tentu kita jadi majesty. Downline kita kalau menjadi royal, tentu kita menjadi crown. Yang berikutnya. Bonus kita targetkan lah. Kalau bisa setiap membangun jaringan, minimal di awal, ya di pertengahan, bisalah dapat 10 juta per bulannya. Kalau dapat 10 juta per bulan, pasti semangat kan? Ya minimal ada beberapa ini udah mulai terpenuhi, udah bisa kredit mobil, wah udah pelan-pelan bisa nyicil rumah sederhana dan sebagainya. Nah ini kan sebuah target ya, sebuah target. Nanti konsultasi dengan para leader Anda. Oke, berikutnya. Meraih semua reward Tiansi. Hari-hari ini reward Tiansi itu banyak sekali. Tergantung bagaimana kita mengejar. Mari kita kejar bersama-sama agar semua reward Tiansi menjadi reward kita, menjadi reward grup kita bersama-sama.
Oke, berikutnya. Nah Bapak Ibu semua, hari ini sudah keluar resmi Royal Weekend 2022. Mari saya mengajak Bapak kita semua manfaatkan momentum ini untuk kita mengejar ke luar negeri, keluar kota, yang grup punya mengejar yang ke Dubai bersama-sama. Saya melihat Dubai ini asik ya. Jadi ayo kita ngejar sama-sama. Lalu kita gunakan momentum ini untuk mengajak grup kita untuk bangun bersama-sama dengan TBO, dengan sisi yang benar, dengan One Vision. Ayo kita jadikan grup kita semua royal dan bersama-sama hadir di Royal Weekend ini. Oke, berikutnya. Terakhir dari saya, satu pesan untuk Bapak Ibu semua. Jelas ini adalah bisnis duplikasi. Tanamkan dari awal, selalu kita melakukan yang namanya duplikasi. Manfaatkan semua waktu dengan baik. Karena waktu tidak pernah bisa dibeli. Jika kamu menyia-nyiakan waktu, maka nanti waktulah yang akan menyia-nyiakan kamu. Jangan pernah membuang waktu, tenaga, dan pikiran untuk hal-hal yang sia-sia. Berfokuslah pada hal yang menjadikan diri kamu bernilai lewat bisnis TNC dan One Vision. Jangan selalu katakan masih ada waktu, atau nanti saja, besok saja, lusa saja. Lakukan segera, gunakan waktu saat ini juga. Mari kita mulai, mari kita berjuang bersama-sama. Berikan duplikasi yang jelas buat downline, buat grup Anda. Ketika Bapak Ibu semua lakukan duplikasi dengan benar, maka aset Anda akan terbangun dengan benar. Jika duplikasi benar, aset benar, bonus pasti benar. Selamat berjuang, selamat fight bersama dengan seluruh tim Anda. Kita bersama-sama jumpa di Royal Weekend, kita bersama-sama jumpa di Live Bali, kita bersama-sama jumpa di Dubai. Mari kita gas, sukses buat Anda semua, selamat malam.